Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 46 ayat 9 yang berbunyi, "Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah kedaulatan Allah pencipta dan sang pemilik atas seluruh ciptaannya. Doktrin atau ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dituliskan pada Alkitab tentang kedaulatan Allah itu merupakan ajaran yang sangat penting dalam dan menurut iman percaya kita sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Kristus. Doktrin atau ajaran ini merupakan ajaran yang sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam dan melalui Alkitab yang dituliskan sesuai dengan kebenaran firman Allah ini, bukan hasil pemikiran dari para tokoh reformasi gereja. Kata berdaulat berasal dari bahasa Latin supranus, yang artinya di atas atau melebihi dan melampaui seluruh ciptaan. Tuhan Allah memiliki otoritas yang mutlak melampaui ciptaannya yang lain dan siapapun, apapun yang diciptakannya itu. Dia berhak memerintah semua ciptaannya. Allah adalah pribadi yang utama di dalam kehidupan di alam semesta ini dan yang tertinggi di dalam seluruh aspek kekuasaannya itu. Konteks pemberitaan Nabi Yesaya di dalam Yesaya 40 sampai Yesaya 55 adalah pada masa pembuangan umatnya atau kerajaan Israel Selatan, kerajaan Yehuda itu di Babel. Mereka diasingkan dalam keadaan tanpa harapan. Tetapi Nabi Yesaya lalu diutus untuk boleh menubuatkan, memberitakan bahwa tidak lama lagi Allah akan membawa mereka pulang ke Yerusalem, bebas dari pembuangan Babel itu. Melalui dan di dalam nubuatan Nabi Yesaya ini, ia ingin meyakinkan umat Israel tentang kedaulatan Allah, agar umat Yehuda itu menyadari bahwa Allah adalah pencipta yang maha kuasa dan mengendalikan sejarah kehidupan dunia. Dia akan menggenapi janji-janjinya dan melaksanakan semua yang dia rencanakan berdasarkan keputusan sesuai dengan kebenaran kehendak firman-Nya yang sempurna itu. Tuhan Allah sang pemilik atas seluruh ciptaannya itu bukanlah Tuhan yang sewenang-wenang, karena segala sesuatu yang dilaksanakannya sesuai dengan rencananya yang baik di dalam keadaan kekekalannya. Hal ini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, bahwa Tuhan Allah Bapa kita di dalam segala sesuatu bekerja untuk menyatakan keputusan kehendak-Nya. Efesus 1 ayat 11. Tuhan Allah Bapa kita maha berdaulat atas semua dan seluruh ciptaan, termasuk kita umat manusia ini, terlepas dengan apakah kita mengetahuinya dan mengakuinya atau tidak. Lalu apa relevansi pemahaman kita tentang kedaulatan Allah itu dengan kehidupan kita sekarang ini? Jawabnya adalah yang pertama, pemahaman tentang kedaulatan Tuhan Allah Bapa kita itu membawa kita kepada sikap yang selalu mau memuji,
menyembah dan memuliakan Allah. Kedua, memberikan kepada kita penghiburan dan kekuatan iman, keteguhan percaya kita kepadanya di dalam menjalani kehidupan yang diwarnai dengan tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Ketiga, untuk meneguhkan iman kita. Pengetahuan iman percaya kita kepada Tuhan Allah yang hidup itu, tentang kedaulatannya, kemahakuasaannya, dan kemahabaikannya dari Allah Bapa kita itu akan selalu memberikan kita rasa aman dan tenang sekalipun sedang melewati lembah kekelaman hidup. Kita percaya bahwa Allah Bapa kita itu melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yaitu untuk menyatakan kedaulatannya, selalu bekerja mendatangkan kebaikan baik setiap pengikut-pengikutnya yang mau datang menghampiri dengan sikap rendah hati dan menyembah serta memuji dan memuliakan namanya yang Maha Kudus, serta mau mengakui seluruh otoritas kekuasaannya dan kedaulatannya yang tak tertandingi. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami seluruh ciptaan, khususnya kami umat manusia yang tahu, berpikir, berperasaan bahwa sesungguhnya kedaulatan Tuhan Allah pencipta dan pemelihara serta sang pemilih atas hidup dan mati kami umat manusia ini adalah Allah yang memang berdaulat penuh, yang tidak dapat ditandingi oleh seluruh ciptaan manapun juga. Oleh sebab itu bimbing kami ketika kami juga mengalami sakit penyakit, supaya kami tahu kemahakuasaan Allah tak tertandingi untuk memulihkan, menyembuhkan kami dari segala kuasa sakit penyakit apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.